Ya Abahir, Abu Hurairah, kemana Nabi pergi ikut. Lalu apa kata Nabi? Man bassata rida'ahu, siapa yang membentangkan rida sorbannya, hatta ulqiya maqalati hadza, sampai saya menyampaikan hadis-hadis ini, fala yansa ma sami'a minni abada, dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dari saya selamanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Berarti sudah 40 menit. Begitulah sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir takwil Al-Qur'an. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid Ad-Dhahhak, Jabir, Ikrimah. Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Di antara tabi'in adalah Imam Malik. Malik bin Anas. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah belajar di Makkah bersama Sufyan ibnu Uyainah, dia ingin memperdalam ilmunya. Dia pun pergi ke Madinah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Khatam dari Imam Malik kitab Muwatta, dia pergi ke Yaman. Dari Yaman dia pergi ke Kufah menemui murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Setelah itu dia berangkat ke Mesir tahun 200, meninggal di Fustat, Kairo tahun 204. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Itulah dia Imam Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241. Jadi Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Ketiga imam ini ikhtilaf. Jadi tiga imam ini ikhtilaf. Imam Syafi'i bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hambali bismillahnya sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Maliki enggak pakai bismillah sama sekali, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin pas Idul Adha ada yang nanya ke saya, Ustadz, ya, tadi imam kami enggak pakai Fatihah. Itu mazhabnya apa? Saya bilang bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Terus imam grogi. Karena dia sibuk ngitung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha. Tapi insya Allah anak-anakku sekalian yang belajar di MBS Zamzam, insya Allah mereka sudah paham ikhtilaf mazhab. Kitab yang utama untuk mencerdaskan umat dalam perbedaan mazhab ini ditulis oleh Imam Ibn Rushd, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan kita kalau belajar di Mesir, Al-Ismur Rubai, nama mesti 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Al-Jinsiyah, nationality, warga negara Indonesia. Mazhabnya tidak semua anak Indonesia ngambil mazhab Syafi'i. Ada teman saya, dia ambil mazhab Hanafi. Loh, saya tanya, kenapa kamu ngambil mazhab Hanafi? Kita kan udah belajar mazhab Syafi'i di pondok, ngapain ngambil Syafi'i lagi katanya. Terus alasan berikutnya, soalnya diktat muqarrar mazhab Hanafi tipis-tipis. Ada sekarang udah jadi ustadz, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik.
Jadi kalau umat Islam paham, dulu orang kelahi nih antara NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Jamiatul Wasliyah, yang satu berkunut, satu enggak kunut. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kelahi lagi karena sama-sama enggak sholat subuh. Tidak ada yang bisa menyelesaikan konflik kecuali ilmu. Dan ilmu didapatkan dengan talaqi, dengan membacakan ke guru. Mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Ada mu'allaf masuk Islam. Setelah masuk Islam, download Quran digital. Habis download Quran digital, aplikasi buka Quran, baca sendiri. Alama. Tulisannya alama. Alama palsu. Setelah berguru ternyata bacaannya salah. Alif lam mim. Semoga kita bisa. Enggak ada lam. Mana ada lam? Enggak ada. Mim. Alama kok. Amin. Ya. Kenapa tulisannya sama, bacaannya beda? Di sini alama alam nasrah. Di sini alama alam taro kaifa fa'ala. Di sini kok alif lam mim. Makanya berguru. Alhamdulillah, berguru itu diperoleh melalui mondok. Karena di mondok, kalau di sekolah cuman ngelihat guru saat di kelas. Tapi kalau di pondok, bagaimana guru dengan ibu nyai, bagaimana guru dengan anaknya, bagaimana guru makan, bagaimana guru ke masjid 24 hours, 24 jam. Arba' wa ishrin sa'ah dengan guru. Beruntung kalian anak-anakku yang sudah belajar bersama guru di pondok pesantren modern Zamzam Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi anak soleh solehah pemimpin umat masa depan. Poin yang ketiga, memuliakan murid. Orang yang punya kemauan diambil dari kata aroda yuridu iradah. Iradah yang punya kemauan. Orang yang punya kemauan itu namanya murid. Saya sampai sekarang, tolong yang ahli bahasa Inggris, tolong bantu saya kalau ngerti asal katanya. Student. S-T-U-D-E-N-T. Student. Itu maknanya cuman siswa. Tapi makna yang mendalam, kalau bahasa Arab, muridun. Artinya orang yang punya kemauan. Makanya kalau ada orang belajar di pondok nggak punya kemauan, itu bukan murid. Lalu apa dia? Student. Punya kemauan untuk belajar. Bahasa Arab lain yang menunjukkan murid adalah polibun. Dari kata tolaba yatlubu, menuntut, mencari. Polibun. Kalau dia sudah belajar S1, S2, S3, bahithun, diambil dari kata bahasa ya bahasu, orang yang suka membahas, mubahasah, meneliti, research. Maka bahasa ya bahasu, bahithun, talaba yatlubu, talibun. Lalu kemudian dia juga disebut sebagai arada yuridu iradatan muridun. Coba lihat murid-murid, kata Upin Ipin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang menghadapi murid ini ada seninya.